Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah ya, kabarnya baik semua. Dan semoga kita selalu diberi kesehatan dan tentunya siap mengikuti pembelajaran pada hari ini. Seperti biasa, sebelum mengawali pembelajaran, ketua kelasnya Doni dipimpin doa terlebih dahulu teman-temannya ya. Nah, baik. Apakah hari ini masuk semua? Oh ya, masuk semua ya. Berarti sudah lengkap. Alhamdulillah. Hari ini sudah sarapan semua? Oh, Nino belum. Doni? Sudah. Oh, sudah. Ya, oke. Alhamdulillah. Nino, tapi tetap semangat ya. Untuk teman-teman yang belum sarapan, harus tetap semangat. Nah, untuk menambah semangat kalian, Ibu minta kalian berdiri dulu. Kita nyanyi bersama-sama Indonesia Raya. Oke, Ibu hitung ya. Dalam hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah adanya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hei, alhamdulillah. Silahkan bisa duduk kembali di bangkunya masing-masing. Ya. Nah, anak-anak, apa ada yang masih ingat pembelajaran di pertemuan sebelumnya? Ayo, yang ingat bisa langsung angkat tangan ya dan menyebutkannya. Oh iya, silakan. Ya, betul. Ada lagi, kemarin ada 3 materi pokok ya. Oh, iya. Ya, betul lagi. Alhamdulillah masih ingat berarti ya. 1 lagi. Oh iya, betul, berarti kalian semua masih ingat ya. Oke. Nah, anak-anak, ketika malam hari waktu kalian belajar, pasti kalian membutuhkan cahaya lampu. Betul? Ya, biar kita bisa membaca seperti itu ya. Nah, pembelajaran hari ini sangat berkaitan dengan listrik yang bisa menyalakan lampu. Kira-kira ada yang tahu pembelajaran hari ini apa? Ayo silakan yang tahu bisa langsung angkat tangannya. Belum ada yang tahu? Oh, oke. Baik ya. Hari ini jadi kita akan belajar pada tema 3, tokoh dan penemuan. Subtema 1, penemu yang mengubah dunia. Pembelajaran 1 yang di dalamnya memuat mata pelajaran bahasa Indonesia, IPA, dan IPS. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran hari ini yaitu diharapkan kalian mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi yang telah kalian baca dengan peta pikiran yang tepat. Kemudian kalian juga diharapkan mampu mengidentifikasi dan menyajikan hasil pengamatan tentang
tentang komponen-komponen listrik dalam rangkaian listrik sederhana dan fungsinya dengan tepat. Dan tujuan yang terakhir yaitu kalian dapat melakukan kegiatan mengidentifikasi dan melaporkan hasil wawancara terkait dengan perubahan sosial budaya akibat adanya ditemukannya listrik dalam bentuk peta pikiran secara tepat dan sistematis. Nah, sebelum masuk ke kegiatan inti pembelajaran, Ibu akan membagikan LKPD dan juga modul kepada setiap anak. Jadi nanti LKPD tersebut digunakan untuk mengerjakan tugas pembelajaran hari ini. Dan untuk modulnya itu bisa kalian gunakan sebagai sumber atau digunakan untuk mencari jawaban-jawaban selain yang ada di buku siswa, seperti itu. Nah, seperti yang telah Ibu singgung di awal, bahwa pembelajaran pada hari ini sangat berkaitan dengan listrik. Coba Ibu tanya, bagaimana lingkungan kalian di malam hari? Ada yang tahu? Ayo silakan, bisa dijawab, jangan takut. Oh ya, banyak cahaya lampu ya kalau malam hari, oke. Nah, betul, di malam hari pasti kita membutuhkan cahaya lampu untuk menerangi jalan, sekolah, rumah kita, dan tempat-tempat lainnya. Nah, listrik ini nampaknya telah mengubah wajah dunia. Tahukah kamu siapa tokoh yang berhasil menemukan mesin pembangkit listrik dan bagaimana proses arus listrik hingga dapat menyalakan lampu di rumahmu? Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu minta kalian membaca teks yang ada pada buku siswa halaman 1. Nah, silahkan dibuka, bacanya di dalam hati ya. Oke, Ibu beri waktu sekitar 5 menit. Ayo bisa dimulai dari sekarang. Nah, bagaimana anak-anak? Sudah selesai membacanya? Sudah ya, alhamdulillah. Nah, dari teks tersebut yang berjudul Listrik Mengubah Wajah Dunia, kita tahu bahwa listrik telah mengubah banyak perubahan dalam kehidupan masyarakat. Nah, Michael Faraday adalah tokoh penemu arus listrik. Nah, di situ juga di teks tersebut kita juga tahu arus listrik itu apa, terus dijelaskan juga rangkaian listrik seri, rangkaian listrik paralel, dan bagaimana arus listrik hingga di rumah kita, hingga bisa menyalakan lampu dan alat-alat elektronik lainnya, seperti itu ya. Nah, dari teks bacaan tersebut itu kan terdiri dari 5 paragraf ya anak-anak. Nah, sekarang silakan buka LKPD-nya pada kegiatan 1. Nah, di situ terdapat beberapa pertanyaan. Pertanyaan tersebut berkaitan dengan teks yang telah kalian baca. Silakan dijawab, bisa didiskusikan dengan teman sebangku. Tapi ingat, gak boleh rame. Kalau rame nanti dihukum ya. Oke, kalian juga bisa mendapatkan jawabannya melalui modul yang telah Ibu bagikan tadi. Bagaimana anak-anak? Apakah sudah selesai mengerjakannya? Sudah ya, alhamdulillah. Pintar-pintar semua, lancar mengerjakannya ya. Kalau sudah selesai, silakan hasil kerjanya ditukar dengan teman yang ada di belakangnya. Dan mari kita bahas bersama-sama. Nah, pertanyaan yang pertama untuk paragraf pertama juga ya. Pertanyaannya, apa topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis di paragraf pertama? Kira-kira ada yang tahu? Ya, betul jawabannya. Topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis di paragraf pertama yaitu penemuan arus listrik oleh Michael Faraday. Untuk paragraf yang kedua, pertanyaannya itu
Ya, betul. Nah, jadi arus listrik adalah gelombang elektromagnetik atau gelombang yang mampu merambat walau tanpa media perantara. Selanjutnya, pertanyaan yang B masih untuk paragraf yang kedua. Pertanyaannya, bagaimana proses perjalanan arus listrik dari pusat pembangkit hingga sampai di rumah penduduk? Jelaskan secara berurutan. Kira-kira ada yang menjelaskan? Gak apa-apa salah, gak apa-apa. Nanti ibu akan ibu tambahin. Ya, silakan. Ya, makasih jawabannya. Akan ibu tambahin ya jawabannya. Nah, jadi arus listrik yang dihasilkan dari generator di pusat pembangkit listrik disalurkan melalui kabel jaringan listrik tegangan tinggi berupa menara-menara yang tinggi. Kemudian arus listrik dialirkan menuju ke gardu-gardu penerima di berbagai daerah. Nah, arus listrik ini disalurkan menuju ke rumah-rumah penduduk dan berbagai tempat yang memerlukan arus listrik tersebut. Lanjut ke paragraf ketiga. Itu pertanyaannya yang pertama, apa yang terjadi dengan arus listrik saat tiba di rumah warga? Jelaskan secara berurutan. Ya, betul. Ya, jadi saat tiba di rumah warga, arus listrik mengalir ke rangkaian kabel listrik di dalam rumah. Rangkaian ini biasanya berada di atap untuk tempat dudukan lampu atau di dinding untuk saklar dan colokan listrik untuk digunakan pada peralatan elektronik. Ya. Lanjut untuk yang pertanyaan B masih di paragraf ketiga. Apa manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga? Kira-kira apa jawabannya? Bisa disampaikan? Oh ya, betul sekali. Ibu yakin kalian sudah tahu itu. Ya. Jadi untuk manfaat arus listrik setelah sampai ke setiap rumah warga itu untuk dihubungkan ke berbagai peralatan elektronik seperti televisi, kipas angin, kulkas dan lain sebagainya. Baik, selanjutnya pertanyaannya, apa perbedaan rangkaian listrik seri dan paralel? Tadi di bacaan juga sudah ada. Ada yang tahu? Gak apa-apa salah. Ya, baik. Akan ibu benarkan ya jawabannya. Masih kurang tepat. Ya, jadi jawabannya sebenarnya perbedaan rangkaian seri dan paralel yang paling terlihat adalah cara penyusunannya. Jika rangkaian seri disusun secara bersambung atau sejajar, sedangkan rangkaian paralel disusun secara berderet. Nah, selanjutnya pertanyaan untuk paragraf keempat. Langsung saja pertanyaannya ya. Apa kesimpulan dari isi tes tersebut? Kira-kira ada yang mau jawab? Ya, silakan. Nah, jadi jawabannya, penggunaan rangkaian seri pada lampu senter dapat membuat nyala lampu lebih terang, namun menyebabkan baterainya cepat habis. Itu jawaban untuk paragraf keempat tadi, untuk pertanyaan paragraf keempat. Jadi di balik
rangkaian seri itu juga ada kekurangannya, seperti itu. Selanjutnya, pertanyaan untuk paragraf kelima. Adakah pesan yang disampaikan oleh penulis? Jelaskan dengan singkat. Ayo, singkat saja jawabannya, nggak apa-apa. Ya. Ada yang mau? Ada yang mau menjawab maksudnya? Ya, silahkan. Ya, betul. Betul sekali jawabannya. Nah, jadi ada pesan yang ingin disampaikan penulis. Pesannya, listrik berperan penting bagi manusia untuk aktivitas sehari-hari. Aktivitas sehari-hari ini dapat terhambat tanpa adanya listrik. Kita juga harus menggunakan listrik dengan bijaksana. Seperti itu ya, karena jawabannya. Masih semangat semuanya? Baik, kita lanjut ya. Silahkan sekarang dibuka buku siswa halaman 4. Nah, di situ ada gambar dari komponen senter. Coba kalian amati komponen yang terdapat pada senter tersebut. Kenali setiap bagian komponennya. Kemudian kita akan berdiskusi untuk mengisi tabel pertama yang ada pada LKPD kegiatan kedua. Kalian bisa menuliskan nama dan fungsinya dari komponen-komponen senter tersebut pada tabel yang sudah disediakan di LKPD. Nah, langsung ya, kita akan membahas nomor 1. Nomor 1 yang ada di gambar itu kira-kira nama dan fungsinya apa? Ada yang tahu? Yang tahu bisa langsung angkat tangan dan menjawab. Ya, silakan. Ya, betul. Nomor 1, baterai dan fungsinya sebagai penyuplai arus listrik. Oke, lanjut untuk gambar yang nomor 2. Kira-kira nama dan fungsinya apa? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan. Betul. Jadi nomor 2 itu namanya reflektor. Fungsinya untuk memfokuskan cahaya lampu senter. Seperti itu. Nah, lanjut untuk gambar nomor 3. Silakan yang belum menjawab. Yang nomor 3 adalah logam penghantar. Nah, fungsinya untuk menghantarkan arus listrik dari baterai ke lampu. Yang terakhir nomor 4 itu apa kira-kira? Ya, betul. Saklar. Nah, fungsinya untuk menghubungkan dan memutuskan arus listrik yang mengalir ke lampu. Nah, setelah kita mengetahui komponen-komponen utama yang ada pada senter tersebut, jika komponen-komponen itu dirangkaikan untuk membuatnya kembali menyala, maka akan tampak seperti pada gambar yang ada di buku siswa halaman 5. Seperti itu. Dan jika senter dibongkar kemudian dirangkaikan kembali hanya dengan menggunakan lampu, maka akan tampak seperti gambar yang ada di bawahnya tersebut. Nah, lalu bagaimana sih posisi lempengan logam untuk membuat lampu menyala? Jadi jawabannya, posisi logam harus mampu menghubungkan arus listrik yang keluar dari baterai menuju ke lampu. Satu ujung logam harus terhubung ke terminal lampu sehingga membentuk rangkaian tertutup. Jika terdapat saklar, maka saklar harus dalam
keadaan terhubung. Kemudian, apa komponen yang sebaiknya digunakan untuk mengganti rangkaian lampu di rumah? Jadi, kabel tembaga yang dilapisi karet karena mampu menghantarkan listrik lebih baik dan menghindari korsleting. Nah, sampai sini paham? Atau mungkin ada yang ingin ditanyakan? Bagaimana? Sudah paham semua? Oke, kalau belum ada pertanyaan, Ibu lanjut ya. Sekarang Ibu minta kalian menuliskan proses perjalanan arus listrik pada rangkaian listrik senter tersebut secara rinci dan berurutan pada kolom yang ada di LKPD. Masih di kegiatan kedua, silakan dicari. Kalian bisa mencari informasi pada modul yang sudah Ibu bagikan. Dan kalian bisa berdiskusi dengan teman sebangku untuk mendapatkan jawaban yang tepat. Silakan bisa dimulai. Bagaimana anak-anak? Sudah semua mengerjakannya? Ya, sudah ya. Baik, jawabannya sudah benar. Akan Ibu tambahkan ya. Dalam keadaan normal, lampu senter mati. Jika saklar dihidupkan, arus listrik yang tersimpan pada baterai akan mengalir dari terminal positif baterai menuju saklar. Lalu, arus listrik akan mengalir menuju lampu sehingga lampu senter menyala. Dari lampu, arus listrik mengalir kembali ke terminal negatif baterai. Begitu seterusnya dan akan berhenti jika saklar dimatikan. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Silakan. Atau yang mungkin belum paham bisa ditanyakan kepada Ibu. Gimana? Baik, kalau begitu berhubung pada pertemuan di pembelajaran ketiga nanti, kalian akan Ibu ajak mencoba membuat rangkaian listrik sederhana seperti pada senter. Sekarang Ibu minta kalian semua menentukan alat dan bahannya yang diperlukan untuk membuat rangkaian sederhana tersebut. Kalian bisa berdiskusi dengan temannya untuk mendapatkan jawaban yang tepat, dan kalian bisa menuliskan pada tabel yang ada di LKPD yang judul tabelnya percobaan membuat rangkaian listrik sederhana. Sudah ditemukan itu tabelnya? Sudah ya? Oke. Sudah selesai semuanya? Sudah ya? Baik, mari kita bahas bersama-sama. Ibu minta tolong ke salah satu peserta didik untuk menyampaikan hasil kerjanya. Ya, silakan Doni disampaikan hasil kerjanya. Untuk yang lainnya bisa disimak ya, atau bisa membenarkan yang masih salah atau yang masih kurang. Oke? Ya. Ya, terima kasih untuk jawaban dari Doni. Beri tepuk tangan dulu buat Doni. Ya, jadi jawaban dari Doni sudah benar. Alat dan bahan itu ada papan triplek, baterai, kemudian dudukan baterai, fitikan lampu, kabel, saklar, solasi, ada cutter, ada itulah pokoknya ya. Tadi sudah disebutkan semua sama Doni beserta fungsi dan ukurannya. Ya, jadi untuk
dan bahan tersebut yang sudah kalian tulis tadi itu silakan dipersiapkan untuk kegiatan pada pembelajaran ketiga ya anak-anak. Oke, bicara tentang listrik. Listrik adalah salah satu penemuan yang sangat penting ya. Tadi sudah dijelaskan berkali-kali ya. Untuk itu mari kita bahas lebih lanjut tentang penemuan listrik dan pengaruhnya bagi kehidupan dan peradaban manusia. Sebelumnya, Ibu ingin bertanya kepada kalian, apa sih perbedaan kehidupan antara masa sebelum dan sesudah ada listrik? Kira-kira apa dan bagaimana listrik dapat mempengaruhi kehidupan di dunia? Silakan kalian bisa berdiskusi untuk menjawab pertanyaan yang sudah Ibu berikan. Hasil diskusinya bisa kalian tuliskan di bagan yang sudah tersedia di LKPD pada kegiatan ketiga. Gimana anak-anak? Sudah? Oke, mari kita bahas bersama. Simak jawaban kalian, sudah benar atau masih salah? Kalau masih salah bisa dibenarkan ya. Jadi sebelum ada listrik itu mengambil air menggunakan timba, dan sesudah ada listrik cukup menggunakan pompa air elektrik. Jadi tinggal cetek langsung sudah gitu. Airnya tiba-tiba penuh gitu ya. Oke, ya. Penerangan yang kurang pada malam hari itu sebelum ada listrik. Dan sesudah ada listrik, penerangan malam hari yang cukup karena ada lampu. Jadi dulu itu kalau malam hari itu gelap. Kemudian sebelum ada listrik tidak bisa berkomunikasi jarak jauh. Nah, sesudah ada listrik bisa berkomunikasi jarak jauh karena ada handphone, telepon, dan lain sebagainya. Sebelum ada listrik, menyejukkan diri ya, ketika panas, udaranya panas itu menggunakan kipas manual. Nah, sesudah ada listrik kita bisa menggunakan kipas elektrik ya. Nah, yang terakhir itu sebelum ada listrik, menghaluskan bumbu itu dengan tumbukan. Sekarang menghaluskan bumbu itu menggunakan blender seperti itu. Nah, oke anak-anak, kalian sudah mampu membedakan masa sebelum dan sesudah ada listrik bagi kehidupan di dunia. Dengan demikian, kalian Ibu tugaskan untuk melakukan wawancara. Kalian bisa wawancara kepada Bapak Kepala Sekolah, kepada Bapak Ibu Guru, atau pegawai lainnya. Nah, sebelum mewawancarai seseorang, kalian harus meminta kesediaannya dengan cara yang sopan ya. Anak-anak paham? Paham ya? Oke. Apakah bisa dimulai kegiatan wawancaranya? Atau mungkin masih ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, ya. Bisa dimulai? Ya, bisa. Oke. Baik, alhamdulillah kalian sudah melakukan wawancara seperti yang Ibu tugaskan tadi, dan hasilnya bisa dikumpulkan ke Ibu terlebih dulu ya anak-anak. Sudah Ibu cek semua hasil wawancaranya, sudah bagus-bagus, cuma masih ada beberapa yang kurang pas, tapi nggak apa-apa. Bisa ditingkatkan kembali belajarnya untuk yang masih kurang pas ya anak-anak. Baik, alhamdulillah anak-anak, hari ini kita sudah belajar bersama tentang
penemuan listrik yang dapat mengubah kehidupan sosial budaya dan masyarakat. Penemuan listrik oleh Michael Faraday sungguh memiliki banyak manfaat besar bagi kita semua. Betul? Ya, betul lah ya. Untuk itu pesan ibu kepada kalian semua supaya tetap rajin belajar agar kalian menjadi anak yang pintar dan mampu memberikan perubahan untuk kehidupan di masa yang akan datang. Siapa tahu ada yang seperti Michael Faraday ya, bisa jadi ilmuwan yang menemukan apa seperti itu ya. Oke, agar pembelajaran hari ini benar-benar kalian pahami, Ibu akan memberikan soal evaluasi untuk dikerjakan di rumah. Nah, sebelum Ibu tutup, ayo berdiri semua, bisa peregangan setelah kita melakukan pembelajaran pada hari ini. Dan kita bernyanyi bersama kembali, oke? Kita nyanyi Yamko Rambe Yamko. Ibu hitung ya dalam hitungan 3 mulai. 1, 2, 3. Hey Yamko Rambe Yamko Adonama Kombi. Hey Yamko Rambe Yamko Adonama Kombi. Tenoki beku baru kombi ko yumano bum awe ae. Unke 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 riru unke jumbe jumbe riru. Unke 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 riru unke jumbe jumbe riru. Oke, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, sekian anak-anak pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa menjaga kesehatan dan hati-hati di jalan ya. Jangan bergurau. Ya, oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.